Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian UMKM. Secara umum, UMKM dikenal sebagai akronim dari usaha kecil, mikro, dan menengah. Dan bagi pelaku usaha, UMKM memiliki pengertian, yaitu bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil yang bertujuan untuk mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Kita masuk ke dalam apa sih yang dimaksud dengan usaha kecil itu dan apa sih yang dimaksud dengan usaha menengah. Mari kita bahas satu persatu. Usaha kecil yaitu usaha yang memiliki keuntungan bersih dalam kisaran 50 juta sampai 300 juta rupiah setiap tahunnya. Dan usaha ini dapat terdiri dari jenis bisnis informal seperti industri, produk fashion rumahan, maupun perusahaan atau institusi skala kecil seperti toko kecil dan tempat makan. Selanjutnya yaitu usaha menengah, yaitu jenis bisnis yang sudah mempunyai sistem pembukuan yang lengkap dan terstruktur. Sebagai sebuah bisnis, usaha menengah memiliki pengelolaan yang lebih matang dan dipisahkan dari keuangan pribadi memiliki pengelola usahanya. Apa itu UKM? Usaha kecil dan menengah atau biasa yang kita sebut dengan UKM adalah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha ini berdiri sendiri, bukan anak perusahaan manapun. Jumlah pekerja usaha kecil hanya di bawah 20 orang. Sedangkan usaha menengah pemasukannya antara 500 juta hingga 50 miliar per tahunnya, dengan jumlah karyawan antara 20 hingga 99 orang tenaga kerja. UKM sendiri merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Mengapa? Karena UKM di Indonesia menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja. Lalu, apa bedanya dengan UMKM? UKM sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Apa itu usaha mikro? Usaha mikro ini memiliki kriteria kekayaan bersihnya hanya mencapai 50 juta rupiah saja, tidak termasuk tanah dan bangunan. Hasil penjualan per tahunnya tidak melebihi 300 juta rupiah. Kemudian, usaha kecil. Usaha kecil ini memiliki kriteria kekayaan bersihnya antara 50 juta hingga 500 juta rupiah tanpa tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualannya antara 300 juta hingga 2,5 miliar per tahunnya. Kemudian, usaha menengah. Usaha menengah ini memiliki kriteria kekayaan bersihnya antara 500 juta hingga 10 miliar rupiah. Angka ini tidak termasuk tanah dan bangunan usahanya. Jumlah penjualannya 50 miliar per tahun. Maka dari itu, banyak yang menyebut UKM sekarang dengan istilah UMKM, karena UMKM lebih mencakup secara keseluruhan, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Jadi, jangan bingung ya. Gimana, sekarang sudah tahu kan perbedaan antara UKM dan UMKM? Ciri usaha kecil menengah diantaranya, yang pertama, bahan baku mudah diperoleh. Kedua, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi. Ketiga, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun. Keempat, bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. 5. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produksi terserap di pasar lokal atau domestik dan tidak tertutup, sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor.
keenam, melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis menguntungkan. Contoh usaha kecil menengah. Contoh usaha kecil menengah antara lain UKM kuliner, UKM fashion, dan UKM kerajinan tangan. Yang pertama, UKM kuliner. Bidang kuliner memiliki pasar yang besar dan dapat dimulai dengan modal kecil. Pilihan menjalani UKM makanan memiliki peluang besar karena variasinya yang beragam dan penyajiannya yang variatif. Selanjutnya, UKM fashion. UKM adalah usaha yang dapat dilakukan secara perorangan atau segelintir orang saja. Menjalankan usaha fashion dapat dimulai bahkan tanpa memiliki modal. Caranya adalah dengan menjual produk atau menjadi reseller. Kemudian, UKM kerajinan tangan. Pernahkah Anda datang ke suatu daerah dan terdapat banyak toko yang menjual kerajinan yang sama? Seperti penjual jaket kulit di Garut, sepatu di Cibaduyut, atau ukiran patung di Bali. Mengembangkan kerajinan khas daerah memiliki potensi untuk ekspor hingga mancanegara. Selain itu, manfaatkan berbagai program pemerintah daerah yang mendukung usaha para warganya. Materi selanjutnya, peran usaha kecil menengah atau UKM. Secara umum, UKM memiliki peran dalam perekonomian nasional. Yang pertama, sebagai pemain utama dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, sebagai penyedia lapangan pekerjaan terbesar. Selanjutnya, sebagai pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Yang kelima, kontribusinya terhadap neraca. Di situasi pandemi seperti sekarang ini, penting sekali untuk kita tetap menjaga kebersihan, seperti memakai masker, pakai hand sanitizer atau mencuci tangan. Kemanapun kita pergi, tetap harus menjaga jarak atau social distancing. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kalian tahu nggak, UKM itu berpengaruh loh untuk kesejahteraan masyarakat kita. Gimana sih? Yuk kita simak. Masyarakat dibagi menjadi 4, yaitu ada definisi sejahtera, yang kedua ada definisi masyarakat, yang ketiga ada indikator kesejahteraan, yang keempat ada tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Yang kedua ada definisi masyarakat, yaitu istilah masyarakat mengacu pada suatu kelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas terteratur. Ciri-ciri pokok masyarakat yaitu ada 4, diantaranya yaitu ada manusia yang hidup bersama, yang kedua ada bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, yang keempat ada mereka merupakan suatu hidup bersama. Yang ketiga ada indikator kesejahteraan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan, perumahan dan pemukiman, yang ketiga ada pendidikan, yang terakhir atau yang keempat ada kesehatan. Dan yang keempat dari kesejahteraan masyarakat yaitu ada tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama keluarga prasejahtera, yang kedua ada sejahtera 1, yang ketiga ada sejahtera 2, yang keempat ada sejahtera 3, yang kelima ada sejahtera 3+.